itmami arkanis salati wat tarhibu min adamihi. Jadi anjuran di dalam menyempurnakan yaitu rukun-rukun salat wat tarhibu min adamihi, dan ancaman bagi yang meniadakannya. Makanya hati-hati nih kita kalau di dalam menyempurnakan rukun-rukun salat kita. Salatnya itu kan jangan asal rukunya itu diperhatiin, sujudnya wabil khusus. Karena dalam dua hal ini diantara yang sangat luar biasa nanti kita terangkan. Maka perhatikan itu salat. Ustaz, emang tumak ninanya berapa sih itu kalau kita sujud dan ruku? Sebenarnya sih itu memang kita dianjurkan oleh Imam Asy-Syafi'i untuk 3 kali supaya lebih tumak nina. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tapi kalau ada orang baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, diangkat, sudah tumak nina juga itu, ya. Hanya saja agak lama dikit lah, karena di situ ada peristiwa yang saya akan terangkan nanti, ya. Maka perhatikan itu sujud dan rukunya jangan sampai keleleran di situ. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dan dia memperbaiki wudunya, artinya asbaga al-wudu, artinya meratakan. Sebenarnya perintah wudu itu berapa kali sih Ustaz? Nah, ini yang kita kadang-kadang dipertanyakan. Bukan masalah sekali atau 2 kali atau 3 kalinya. Yang penting merata. Idza asbaga. Pada dasarnya perintah wudu itu marrah. Sekali-sekali doang. Idza asbaga tapi wudu merata. Di dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum marratan, pada dasarnya begitu. Tapi ingat, idza asbaga. Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq marratan idza asbaga. Tuh, jadi wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ba'da ru'usikum, ya, marratan idza asbaga, begitu artinya. Terus wa arjulakum ilal ka'bain. Loh, kok enggak arjulikum? Kalau secara lafadznya ya arjulikum, kenapa arjulakum? Karena kaki itu kalau kagak pakai stewel, sepatu yang kayak apa sih itu, balet yang terbuat dari kulit, biasanya tipis, orang Arab banyak pakai, itu namanya stewel, ya. Kalau kaki kita kagak pakai stewel, wudunya ya wamsahu birusikum wa arjulakum, dan basuh tuh kakimu, karena kaki ini lebih memungkinkan bersihnya ketimbang diusap doang, maka dibasuh kudunya gitu, ya. Kalau nggak pakai stewel, arjulakum. Itu namanya dalam kitab di dalam ilmu nahwunya atfan alal magsul. Nah, tapi kalau kita pakai stewel, bacanya jadi wamsahu biruusikum wa arjulikum gitu. Kenapa? Karena pakai stewel, jadi kita usap atasnya gitu. Seret kalau 3 kali. Seret. Diusap atasnya. Bawahnya mustahab, tidak wajib atasnya. Itulah agama. Kata Ali, hadisnya, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalul khuf aula bil mashi min a'lahu." Kalau agama itu melulu monoton, itu pendapat akal pikiran doang, maka yang paling tepat diusap itu bawahnya, stewel itu, bukan atasnya, gitu loh. Karena bawahnya yang lebih kotor, bisa jadi terkena najis. Tapi kenapa dong atas yang diusap? Oh, begitu. Ya, itulah agama. Tidak melulu kotak
aja. Ya. Ya kalau itu kan kagak sesuai dengan otak nih, masa yang kotor bawahnya yang diusap wajib atasnya bukan bawahnya. Enggak ada wajib bawahnya, tapi atasnya yang wajib. Hanya saja kalau diusap bawahnya mustahab, dianjurkan dan disunahkan, tapi tidak wajib. Maka ketika orang pakai setewel bacanya bukan wa arjulakum, wamsahu biruusikum wa arjulikum, atfan alal mamsuh. Diikutkan atau diatafkan kepada yang diusap tadi, ya. Ininya diusap, palanya ini ya diusap, kemudian stewelnya juga diusap atasnya. Maka bacanya wa arjulikum. Jadi kalau nanti ada orang baca Quran, wamsahu biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain, ngamuk-ngamuk dia. Ngamuk. Sebenarnya begini, orang yang kalau wawasannya luas itu jarang bentroknya dengan orang lain. Ciri-cirinya tuh. Tapi kalau orang picik yang ilmunya satu, itu kalau bentrok sama orang ngamuk-ngamuk. Wah, gue kagak ikutin dia. Kagak madhab gue. Kagak ada anjuran begitu. Hormatin aja. Orang saya juga ngaji sama gurunya, sama kayak Syafi'i Azami. Kagak begitu. Coba ya tanya tuh yang ngaji-ngaji. Banyak buktinya. Kagak begitu. Ya. Bercontoh kayak Syafi'i Azami. Sebenarnya habis Allah liman amrina mau itidal. Kan ada yang begini ya. Ya, ada yang begini, betul? Dua-duanya benar. Tapi kalau menurut beliau abdolnya begini, makmun. Ana udah coba begini, ana ruku lagi, ana itidal lagi. Jadi ana ogah, ana lepasin itu akhirnya, ya. Karena yang begini juga benar, yang lurus, nggak ada salah-salahnya. Oke? Jadi ana pakai yang lurus. Banyak semuanya yang pakai lurus. Tapi kalau ada yang begini, dia lebih abdol sebenarnya. Asal dia bisa. Ya tangannya menghindari tangannya goyang-goyang, gitu maksudnya. Kalau nanya abdolnya, ya abdolan yang ditaruh di sini. Ya. Itu menurut beliau. Saya cuma nanya ngulang doang. Oke? Nah, itu. Nah, jadi kalau wudu itu berapa kali Ustaz? Marrah wajibnya. Idza asbago. Marratain. Salasan itu sunnahnya. Karena apa? Rasulullah itu pernah wudu itu marrotain, salasan. Kalau umpamanya membasuhnya sekali, semuanya juga sekali. Tapi harus rata, ya. Kalau 2 kali, ya 2 kali semuanya. Jangan yang ada yang 2, ada yang 3. Kalau mau 3 kali, untuk lebih meratakannya, takut nggak rata, maka ya 3 kali semuanya yang usap. Sebagian kepalanya juga sekali. Imam Malik itu kalau dia wudu, dia srek semuanya kepalanya, semuanya. Imam Malik. Itu Imam Malik dah. Jadi srek semuanya nih. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i sebagian doang mengusapnya. Di sini. Di atas ala nasiyah. Di atas ubun. Karena Rasul pernah mengusap sebagian kepalanya di atas ubunnya. Bahkan ada hadisnya itu. Rasul pernah pakai sorban. Diusap di atas sorbannya. Ala nasiyati. Ya. Begitu. Jangan lepas sorbannya. Tapi menurut Imam Syafi'i kagak sah. Harus dibuka sorbannya, kemudian ala. Karena wamsahu biruusikum. Dalil Qur'annya kan itu. Bukan wamsahu ala imamatikum. Enggak begitu, ya. Tapi memang hadisnya ada. Jadi kalau ada orang nanti kita nyaksiin itu dia wudunya di atas sorbannya, jangan ngomong begini ya. Malu-maluin dah pokoknya. Pak, ulangin kagak sah salat apa wudunya. Ya, itu namanya picik ilmunya gitu. Gampang udah ngenalinnya. Pokoknya orang yang banyak ilmunya itu tidak banyak bertentangan dengan orang lain. Subhanallah. Semakin banyak ilmunya, semakin banyak tandainya, ciri-cirinya tuh. Oke? Ada yang
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Oke? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Boleh. Memang bagusnya untuk qori-qori yang punya suaranya panjang kayak Ustadz Fikri, kayak kiai-kiai yang lain tuh ngimamin. Bagusnya memang diterusin. Oke? Tapi bagi yang kagak mampu, nggak apa-apa. Jangan ngomong begini, wah gue sih kurang abdol, gue jadi imam sama orang kayak begitu. Itu namanya ilmunya picik lagi. Coba tanya tuh profesor, tanya profesor kalau kurang percaya. Kali sih kalau saya mah kagak percaya. Ya, profesor nanti kalau lagi ngajar, Prof, gimana Prof? Buat orang yang kagak mampu tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti di situ. Seperti saya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang bilang, ya kudu dipaksain. Bagaimana mau dipaksain? Orang di suaranya pendek, bagaimana ceritanya? Jangan memaksa. Jadi kalau orang nanti di sini begitu imamin sah. Ya. Tapi bagusnya abdolnya memang diterusin. Kenapa Pak masalahnya? Nih saya mau biar nggak ragu-ragu lagi. Orang di Saudi Arabia selain madhab kita itu Fatihah itu 7 ayat. Hanya saja mereka kagak masukin tuh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita wajib masuk. Itu Fatihah ayat pertama. Yang keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Dua nih. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Tapi yang Fatihahnya masuk. Di Saudi nggak laku pendapat kayak begitu. Terang-terangan. Paling dia gitu, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Maliki yaumiddin. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4. Ihdinas siratal mustaqim. 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makanya di Saudi dia kagak baca basmalah. Basmalahnya di apa? Di sir itu. Karena wajibnya dia sama juga. Fatihah itu 7 ayatnya. Cuman dipotong tuh yang tadi, yang buat kita 7 tuh dijadiin 1, itu masalahnya. Makanya imam di sini pakai langsung tuh lebih afdol, karena takutnya nanti jadi kayak 8 begitu. Pada dasarnya boleh buat orang yang kagak nyanggup. Cuman memang kalau di PTIQ belajarnya nggak boleh, harus nyambung aja lah. Kalau orang kagak kuat mau dikata apa, gitu loh masalahnya. Masa mau dipaksain? Ini masalahnya. Saya tidak melawan. Ya, tapi juga banyak pendapat begitu, dibolehkan. Itu masalahnya. Makanya kudu ngaji. Jangan satu guru, banyak guru. Jadi nanti kita aman-aman aja. Dengan orang yang dipotong begitu kagak gerundel, kagak. Ya, kagak nyelek-nyelekin, kagak. Sama aja. Ilmu mah di mana juga sama. Kalau memang dia mengatakan itu yang 7 tadi itu dipotong 2 tuh. Buat mereka dipotong 2, oke? Berarti kita berbeda. Terus nggak sah dong sholat mereka kalau begitu. Kalau memang kita berisi keras. Mereka itu ilmunya juga banyak. Jangan bilang-bilang nggak sah aja. Banyakan dia kali sama kita hafalannya. Jadi jangan. Udah hormatin aja. Ini yang paling enak tuh, orang saling menghormati. Tidak menganggap dirinya lebih bagus dari orang lain. Kalau nggak janggup bacaannya, dipaksain. Lah bagaimana ceritanya orang kagak nyanggup dipaksain kayak saya?
napas saya pendek. Ya, jadi sekarang Darul Falah ini kalau ada yang dengar begitu, jangan diomelin. Memang segitu dia pendapatnya mau dikata apa, dia punya napasnya. Tapi saya tetap afdolnya dilanjutin, itu jangan dipotong. Karena kita beranggapan Fatihah itu dimulai dari basmalah. Tapi anehnya Imam Sudes itu pernah jadi imam di Istiqlal, sengaja di sholat subuh. Dia pakai tuh baca bismillah, dia jahran ngormatin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca dia, bukan kagak baca, ngormatin. Kunut juga dibaca. Ngormatin. Paling enak tuh ngormatin. Ngomong dua-duanya pakai kunut, kayak kagak masuk surga semuanya. Kagak ada orang masuk surga ditanya begini, ente salat subuhnya kunut apa kagak? Kagak masuk surga ente. Kagak ada. Anak ngaji dari ujung ke ujung sama guru-guru. Banyak guru anak kagak ngatain begitu. Kalau orang kagak kunut kagak masuk surga, kagak ada. Jadi yang di sini yang jadi imam kudu pakai kunut. Kenapa? Karena di sini banyak kan yang pakai kunut, ngormatin gitu aja. Nanti yang kagak pakai kunut ngikutin aja, ngormatin, nggak apa-apa, kagak ada batal-batalnya tuh. Yang punya keyakinan kunut itu enggak, saya mah nggak pakai kunut. Kemudian dia ngikutin lantas batal sholatnya, kagak ada. Kagak ada malaikat nanti nanya begini, lu kan sholat kagak pakai kunut, kata lu bid'ah. Lalu apa sholat di Darul Falah ngikutin? Nggak ada malaikat nanya begitu, kagak ada. Insya Allah kagak ada. Hakikatan kagak ada, ya. Semuanya masuk surga, insya Allah. Ilaman aba, itu cuman itu kata Rasulullah. Kullu ummati dakhalal jannah, semua umatku masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang enggan. Enggannya bukan karena kunut dan bukan kunut atau dipotongnya itu surah terakhir, bukan itu. Karena nggak mau ngikutin perintah-perintah. Adapun masalah furu'iyah berbeda, nggak jadi masalah. Karena fikih itu sendiri artinya, al-fikih artinya apa? Al-fikhu lugatan, al-fahmu pemahaman. Jadi kalau dia pahamnya begini wajar. Abu Hanifah, Imam Syafi'i begini wajar. Adzan aja kita pakai mazhabnya Abu Hanifah tuh, mazhab Abi Hanifah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditarbi 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4. Lainnya 2-2. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. 2. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Madhab siapa? Yang di Madinah, yang di Mekah, seluruh dunia di Darul Falah pakai madhab Abi Hanifah. Ayo tanya kalau kurang percaya itu pakai Sasirun, kalau kurang percaya sih kagak percaya buat mana. Si Mamun ilmunya cetek, yang dipercaya enak aja lu, ayo ngaji makanya. Itu madhab Abi Hanifah, ahlu Kufah. Oke? Oh ya. Ada yang azannya lain nanti, kebenaran kita keluar negeri, yang sholatnya di Darul Falah mulu, ada orang azannya lain madhabnya. Emang kalau ketika berbeda itu madhab, jangan lantas ente bilang, azannya ulangin, ente kagak pas azan di sini begitu. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di apa? Direndahin yang dua. Kemudian diangkat yang dua. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lainnya dua-dua. Itu mazhab siapa? Pengikut Imam Malik kayak gitu. Nanti kalau ada orang azan kayak begitu, lu azan kok kayak begitu, ulangin. Ya orang dia mazhabnya begitu, pengikut daripada Imam Malik, kata apa? Sah. Sah. Itu. Ini mazhab orang yang di Madinah kayak begitu. Tapi memang ada yang dikuatin semuanya, Imam Malik tuh. Tapi pengikutnya dikendorin yang dua, ditinggiin yang dua, gitu. Madinah tuh. Maka Imam Syafi'i lain lagi. Udah, saya capek angkat suara mulu. Pokoknya nanti kalau ada beda-beda, jangan uring-uringan. Ya itu namanya picik ilmunya. Ya, menunjukkan kepicikan seseorang, naudzubillah min dzalik. Makanya kudu ngaji banyak gurunya apa kagak? Banyak gurunya. Yang penting gurunya masih tetap ahli sunnah wal jamaah. Muhammadiyah itu ahli sunnah wal jamaah bukan? Ahli sunnah wal jamaah. Jangan dibilang Muhammadiyah bukan ahli sunnah wal jamaah lagi. Ahli sunnah wal jamaah. Mereka berdasarkan mazhab yang 4, Quran, hadis, ya. Jadi semuanya sama pada dasarnya. Hanya saja nanti tinggal ketika kita berada di mana itu kita saling menghormati saja, gitu. Ini yang enaknya nih. Nomor 1 umat jadinya, ya. Nomor 1 umat. Mudah-mudahan kita kalau begitu ya menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan Kanjeng Nabi ridho sama kita. Oh iya, yang kudu begitu, saling menghormati. Tuh. Rasulullah aja ketika ditanya jawabannya saling menghormati. Rasul, saya nyium bini saya waktu puasa bagaimana? Datang orangnya aki-aki. Kata Rasul kagak ngapa-ngapa. Datang lagi anak muda. Rasul, saya habis kawin yang bini saya di bulan puasa. Jangan, kata Rasulullah. Karena bisa jadi nanti lama-lama nggak nahan hawa nafsunya. Karena masih muda. Yang tua maka enggak. Cuma sekedar paling ngormatin bininya doang gitu. Rasulullah waktu lagi puasa tidur di pahanya Aisyah. Kagak ngapa-ngapa. Palanya ditaruh di pahanya. Nggak ngapa-ngapa Rasulullah. Tapi jangan coba-coba ente, mana bini ente baru lagi, janda muda, bahenol, ente tidur di pahanya bulan puasa, lama-lama lebih dari itu. Ada yang ente utik-utik, kan begitu. Jangan, kalau giliran kita jangan. Nggak nyanggup, bukan makom kita. Lebih baik kita hindari saja. Ada orang, di biji mata kita ngelihat, ya sholat, habis wudhu, subuh-subuh, tuh bininya tambah cantik. Dia pakai apa tuh namanya? Itunya kan hitam tuh, orangnya putih. Karena bintik-bintik air. Dia cium bininya, celepot aja dah. Dia sholat sama bininya dan kita nyaksiin. Jangan bilang begini lu, wudhu lu batal, ganti lagi. Dia alumni Kairo, Azhar. Ya nggak senang jadi nesatin begitu. Emang mazhab gua mazhab lu, orang gua mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mazhab Abi Hanifah. Dia ikutannya Abu Hanifah dia. Nggak apa-apa Abu Hanifah mah, jangankan dicium, diguling-gulingin juga nggak apa-apa, asal jangan dijima tuh Abu Hanifah. Oh begitu ya. Orang dari Azhar dinasehatin, ya tahuan dia ilmunya. Betul. Orang dia mazhabnya Abu Hanifah, mazhab Abi Hanifah. Kalau Imam Syafi'i emang kagak boleh, batal. Bininya mazhab Imam Syafi'i, abangnya mazhab Abi Hanifah. Ngomong begini, bang, gue udah kagak nyanggup ngikutin lu, gue minta cerai aja dah. Masa gara-gara beda mazhab minta cerai?
ngomongnya kalau bini yang solihah ngomong begini, bang, gua kagak nyanggup kalau gua ngikutin Imam Syafi'i ini. Bab gua ntar habis dicium sama lu, sholat bareng-bareng, perasaan hati anak ini kan emang batal, bang. Udah kalau begitu bang, kita masuk surganya bareng-bareng, anak ikutin mazhab ente Abi Hanifah. Bimbing anak ya. Begitu istri yang solihah mah, bukan uring-uringan minta diceraiin. Orang Abu Hanifah juga masuk surga sih insya Allah. Sama ya? Iya. Imam Syafi'i pada ketemu tuh nanti di surga insya Allah. Lah ngapain pada ribut? Tapi maksud saya, jangan kalau kita mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, lantas kita ngikutin mazhab kayak begitu. Jangan, tetap kita jaga. Ketemu kena tuh tanpa ada sater, tetap batal kita. Mas saya juga batal sama bini saya. Tapi saya menghormati orang yang dia itu bagaimana? Umpamanya dia nih alim, soleh, tapi mazhabnya Abi Hanifah. Kemudian dia sholat berjamaah sama kita. Kemudian dia jadi imam. Saya bermazhab Imam Syafi'i. Sahkah sholat saya ngikutin dia? Sah. Karena dia keyakinannya, saya dengan keyakinan saya. Kenapa kagak sah? Ini perbedaan mazhab nih yang perlu kita tekan supaya kita jadi orang landai, kagak muring-muring mulu pembawaannya. Ya, itu dia. Nah kayak begini kan enak kita jadinya belajar, tahu dasarnya, tapi kita tidak saling mencemoohkan satu sama lain. Jangan ngomong begini ya, lu jangan sholat sama dia tuh, dia mah batal mulu pembawaannya, orang nyium bininya aja dia mah kagak batal, dia jadi imam di sini. Tapi dia ketika jadi imam di sini, dia pakai kunut. Dia sholatnya orang di mazhab Abi Hanifah. Pakai kunut kenapa? Dia sebenarnya kagak pakai kunut. Dia pakai kunut karena ngormatin yang di belakang. Sah apa kagak ngikutin yang gitu? Sah. Sekarang ana mau tanya, ente sholat di Madinah, kita sholat di Madinah nih, di Mekah. Mereka kan kagak pakai basmalah jahron karena di beranggapan Al-Fatihah itu Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama kan begitu. Ntar yang terakhir dipotong 2, 6 dan 7. Yakinan dia begitu. Masa kita kagak sah ngikutin yang kayak begitu? Padahal kita berkeyakinan basmalah menjadi apa? Satu daripada ayat Al-Fatihah. Kan begitu. Kalau dibaca jahran, semuanya jahran. Jangan karena diumpet-umpetin. Orang dia kagak yakin sih. Orang dia mah yakinnya Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah itu yang pertama. Masa kita gak sah ngikutin orang yang berkeyakinan seperti itu? Sah. Jangan mempersulit diri. Jangan kerdil, pesan saya. Nah, mudah-mudahan kita sekarang terbuka nih. Jadi nggak gampang nyala-nyalain orang. Oke? Ya itu kesempatan lagi ngomong, Pak. Mudah-mudahan kapan sih ini sempatnya nih ngomong begini nih, gitu loh ya. Biar kita ini nggak kerdil amat jadi orang, saling menghormati satu sama lain gitu. Oh, dikurangin, malah kagak ngaji dianya umpamanya. Udah kagak ngaji, kagak denger lagi. Begitu lagi besok-besok. Orang kagak ngaji, mau dikata apa? Tapi kalau ngomong pintar diri-diri, susahnya begitu. Ngajinya kagak, tapi kalau ngomong pintar diri-diri. Yang paling susah kayak begini nih. Ya, paling susah. Tapi ada aja dari 40 orang yang begitu tuh, yang melentot begitu, saya ada dalam satu perkumpulan tuh ada pasti ya. Nah sekarang kita kudu ngaji sama siapa aja ngaji, jangan milih-milih. Gua kalau Hasan Mamun gua kagak ngaji, tapi kalau ini gua ngaji. Ya ini orang yang kayak begini juga munafik. Kenapa giliran sama si A ngaji, sama si B kagak ngaji? Malah ngomong-ngomong gua kalau sama dia gua kagak ngaji. Nih sampai ke kupingannya masalahnya. Biaran mau sampein di sini secara terbuka. Jangan sok jadi orang. Jangan menganggap orang itu lebih rendah daripada dirinya. Oke? Itu. Jangan, nggak boleh. Kita ini masuk surga itu jangankan orang enggak yang ilmu banget juga, asal orangnya baik-baik aja, nenek-nenek, dia baik, nggak pernah berbuat salah, kita lihat. Tapi dia baca Yasin mulu, Waqiah, ya, Ar-Rahman. Masuk surganya kali duluan dia sama kita. Termasuk saya. Jangan-jangan kita numpang sama nenek-nenek itu. Nek, cari saya apa yang di neraka. Dia udah masuk duluan surga.
Padahal nggak alim-alim banget tuh orang, cuman dia pakai aja nggak mau nuding-nuding orang begini begitu. Ya, tahu-tahu dia duluan masuk surganya sama kita-kita yang berilmu, umpamanya bisa jadi begitu. Makanya kita jangan heran kalau masuk surga itu orang bukan dokter, bukan profesor, masuk surganya duluan. Lah memang masuk surganya hak prerogatif Allah dengan rahmatnya Allah, hasil daripada perbuatan kita, baik-baik kita di dunia ini. Nanti Allah kasih tuh rahmatnya sama kita, masuk surga. Begitu, nggak ada yang lain masuk surga mah. Bukan karena ilmunya banyak, bukan hebat sedekahnya, bukan apa. Tapi memang itu mendekatkan diri daripada rahmat Allah. Suka bersedekah, suka ngaji bagus, suka ngajar, suka, dan itu yang menyebabkan Allah jadi kasih rahmat sama orang itu, gitu maksudnya ya. Tapi jangan bangga lantas sudah bangun malamnya bagus, oke? Duhanya cakep. Pikiran dia orang lain, makanya gue kalau kagak sepaham sama dia tuh gue kagak ngaji. Begitu. Ya itu menganggap dirinya afdal itu kalau begitu. Ana khairun minhu, iblis. Oke? Iblis kan begitu, disuruh sujud ihtiraman sama Adam. Sujudnya juga bukan sujud kayak kita salat begini, cuma ngebungkukkan diri doang, bungkuk gitu. Maksudnya begitu, bukan sujud kayak kita salat. Cuman ihtiraman enggak mau dia. Dia ngomong ana khairun minhu. Ane lebih baik dari dia. Ya kalau udah begini ya ada aja manusia, karena memang manusia itu produknya minal jinnati wan nas. Jadi jin itu ya ada kalangan jin dan kalangan manusia, biasa itu ya. Nah makanya mari kita ngaji sama siapa saja, jangan pilih-pilih. Kalau main ngaji meno kagak gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita punya kesempatan ngaji aja udah sama siapa saja yang ada di sini, kan udah dipilih sama Ustaz Fikri, guru-guru di sini. Ahli sunnah wal jamaah semuanya, nggak ada yang melentong sono melentong sini, oke? Jadi berarti kan sudah aman kita di sini, betul? Cuman di dalam perbedaan pendapat-pendapat itu wajar, karena memang fikih itu al-fahmu. Saya rasa itu, tapi saya baru mulain ini, ya. Ini pembukaan sedikit daripada sholat itu harus disempurnakan rukunnya. Tapi ini baru muqaddimahnya, Pak. Muqaddimah nanti kita masuk kepada yang berikutnya yang panjang ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan daripada muqaddimahnya dulu ini bermanfaat buat kita sama-sama. Kadang-kadang Pak, muqaddimah itu lebih penting daripada matan itu sendiri. Sebab kita mempelajari ilmu itu terkadang kalau kita kekeh aja dengan itu tanpa dimuqaddimahin, takut-takut salah paham. Maka dari itu kita harus belajar tentang muqaddimahnya dulu, supaya kita ini wawasan kita jadi luas, kita jadi landai, nggak nyala-nyalain orang dan tidak menganggap diri kita lebih afdal daripada orang itu. Udah, insya Allah kalau udah seperti begitu, berarti kita mempunyai hati yang landai, dan kelandaian itulah yang menyebabkan Allah jadi ridho sama kita, insya Allah.